Dan akhirnya saya putuskan hidup saya untuk mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Tetapi ketika saya mau mengalami bunuh diri, saudara, tiba-tiba ada cahaya datang dan berkata, jangan, di dunia sudah sengsara, di sana lebih sengsara. Wattabi'uni hadza siratal mustaqim, ikutlah aku, akulah jalan yang lurus. Dan Tuhan datang menyelamatkan hidupnya. Kita sambut narasumber kita, Bapak Heri Susanto. Ya. Selamat malam, Pak Heri. Selamat malam. Ya, apa kabar Pak Heri? Baik, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Pak Heri, terima kasih ya Pak, sudah mau hadir untuk mau berbagi kesaksian, berbagi kehidupan kepada teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan kesaksian Bapak itu adalah sesuatu yang sangat berarti, sangat berharga karena memberi kekuatan, memberi inspirasi, memberi pewahyuan yang sangat luar biasa bagi siapapun yang hadir di sini yang mendengarkan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak bisa ceritakan dari latar belakang Bapak dulu, terus kemudian di dalam keputusasaan Bapak mau mengakhiri hidup dan bagaimana Tuhan Yesus datang dan menjamah mengubahkan kehidupan Bapak. Oke, ruang dan waktu kami persilakan kepada Pak Heri. Silakan Pak Heri. Salam saudara terkasih yang dikasihi, dicintai dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, saya bersyukur dan berterima kasih boleh ada waktu, diberikan kesempatan untuk boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi saya. Latar belakang saya orang Muslim, dan saya seorang pembisnis, tetapi latar belakang saya juga tidak baik. Peminum, pemabuk, dan hura-hura di jalanan, dan bahkan kafe-kafe. Saya tidak pernah tahu gereja, tidak pernah kenal Yesus, dan tidak Kristenan. Tapi pada waktu kondisi saya mengalami kebutaan, saudara, pada tahun 2010, saya begitu hidup terpuruk dan terputus asa dalam hidup ini. Karena yang dahulunya melihat terus akhirnya buta. Dan akhirnya singkat cerita dalam kehidupan saya berdoa. Ketika saya berdoa, belum ada jawaban sedikit pun, tetapi melainkan adalah yang ada hodam setan atau jin. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena pada waktu kejadian saya berdoa itu ada yang gerem-gerem, kalau engkau bukan dari Tuhan, minggirlah, pergilah. Dan akhirnya saya putuskan hidup saya untuk mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Tetapi ketika saya mau mengalami bunuh diri, saudara, tiba-tiba ada cahaya datang dan berkata, jangan, di dunia sudah sengsara, di sana lebih sengsara. Wattabi'uni hadza siratal mustaqim, ikutlah aku, akulah jalan yang lurus. Singkat cerita, saya tidak jadi bunuh diri, saudara. Dan akhirnya saya tanya, kamu hodam setan apa jin? Saya bilang begitu. Tapi dia tidak berkata sedikit pun. Dan akhirnya saya tidak jadi bunuh diri. Dan artinya Tuhan menyelamatkan saya untuk saya seharusnya bunuh diri, jadi tidak bunuh diri, saudara. Ini adalah suatu anugerah dalam kehidupan, dalam pribadi saya. Dan akhirnya saya tanya keluar, ternyata di luar pun juga tidak ada orang. Dan akhirnya saya merenung dan berenung. Dan singkat cerita, saya diingatkan pada waktu itu pernah belajar di salah satu daerah. Di sana dikatakan bahwa wa innahu la ilmu lisaati fala tamtamna biha wa tabi'uni hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan janganlah kau ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Wa tabi'uni hadza siratal mustaqim, ikutlah aku, akulah jalan yang lurus. Jadi saudaraku terkasih, sementara saya waktu mengalami kebutaan, saya tentu sebagai manusia saya penuh dosa. Gunung besar, lebih besar dosa saya. Tentu saya juga mengharapkan ingin selamat. Tetapi apa yang saya pernah diajar, semua apa yang pernah saya jalani pada masa-masa remaja dan kecil saya, semua saya hanya sebatas ikut-ikutan dan saya tidak pernah tahu gitu, saudara. Tapi ketika saya pas mengalami kebutaan ini, begitu luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang tak mungkin. Hingga saya dapat berjumpa dengan hal yang tidak pernah saya pikir dalam hati dan pikiran saya. Dan pada waktu itu pun, akhirnya dalam kehidupan saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang membingungkan dalam hidup saya, kenapa yang iman saya, yang saya doakan kok tidak datang gitu? Kenapa yang datang itu kok Isa Al-Masih gitu? Ini yang membuat saya menjadi bingung. Karena di sana dikatakan pun juga, ayat berikutnya dikatakan, walamma ja'a Isa bil baina khalaqat situkum bil hikmah wa li ummatina lakum badala zitahtalifuna bihi fataqullaha wa ati'un. Dan tak kala Isa datang ke dunia membawa suatu keterangan dan membawa hikmah dan menjelaskan sebagian yang berselisih tentangnya, maksudnya tentang Tuhan, maka Isa berkata, bertakwalah kau kepada Allah dan taatlah pada aku. Jadi taatnya kepada Isa. Nah, di sini saudaraku terkasih, saya pun juga menjadi
heran dan bingung kenapa taatnya harus kepada Isa Al-Masih. Dan akhirnya saya pelajari dan saya cari rekan saya yang mempunyai Quran, dan akhirnya ya bersyukur akhirnya ada juga teman bisa membantu saya untuk mencarikan hal-hal di dalam apa yang saya alami ini. Dan akhirnya saya pelajari tersebut, ternyata ayat di atas juga mengatakan bahwa di dalam surat tersebut ayat yang keempatnya, wa innahu fi umil kitabi ladainahu aliyun hakim, dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab. Nah, di sini saudaraku terkasih, saya sangat bersyukur, berterima kasih. Saya itu tidak tahu gereja, tidak tahu Kristen, dan tidak kenal Yesus. Tetapi semua itu karena anugerah. Saya bisa berkata demikian ini karena semua keluarga besar saya, ibu dan ayah saya pun semua orang Muslim, dan saya pun juga keluarga dari Muslim, dan saya tidak pernah tahu kenapa saya diarahkan untuk melangkah menuju mencari kebenaran tentang Isa Al-Masih. Dan akhirnya saya pergi ke salah satu tempat di mana ada Alkitab, karena di sana dikatakan bahwa Al-Quran dalam bentuk Alkitab. Yang punya Alkitab adalah orang Karestan. Akhirnya saya ke ruko, cari, ternyata ada, dapat saya. Ya, saya bersyukur, setelah dapat saya pulang, dan akhirnya saya minta dibacakan kepada rekan saya. Akhirnya rekan saya tidak mau membacakan, karena ada lambang salibnya itu. Ih, ini mah kitab orang kafir, katanya begitu. Ya, tapi saya bilang, jangan bilang kafir, saya bilang. Kafir. Kita itu sebagai manusia, cucu Adam, kita harus belajar. Masalah keimanan itu timbul dari hati. Kita ingin tahu, belajar. Saya bilang begitu. Jangan sekali-kali bilang kafir. Akhirnya dia tidak mau membacakan. Akhirnya datanglah rekan lagi. Ya, bersyukurlah akhirnya dia mau membacakan. Dan akhirnya saya pelajari Alkitab itu. Karena kenapa saudara, saya pun juga sebagai manusia, saya tidak pernah tahu tentang gereja kekristenan Yesus ini gitu. Kenapa saya dituntun, dikatakan di sana bahwa watabi'uni haja siratal mustaqim, ikutlah akulah jalan yang lurus. Karena dalam setiap hari saya berdoa pun, ya kan itu ya, karena nasta'in, hanya kepada Allah lah kami menyembah, dan hanya kepadanya lah kami mohon pertolongan. Pertolongan apa yang saya minta pada waktu itu? Ihdinas siratal mustaqim, Tuhan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dan di situ dijawab dengan tegasnya bahwa wa innahu la ilmul isaati fala tamtaruna biha wa tabi'uni haja siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Janganlah kau ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Ikutlah akulah jalan yang lurus. Maka di sini saya cari Alkitab. Mengapa saudara? Karena acuan ayat yang di atas mengatakan Al-Quran itu dalam induk Alkitab. Saya ingin tahu Alkitab ini isinya apa. Dan akhirnya saya bersyukur, berterima kasih ada yang membacakan Alkitab itu. Dan di situ saya dibacakan bahwa begitu besar kasih Bapa akan dunia ini hingga mengorbankan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan di sana pun juga dikatakan bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tanpa melalui aku. Nah, inilah saudara yang membuat saya menjadi suatu anugerah dalam hidup saya. Saya bangga dan bersyukur semua karena kasih karunia. Saya yang tidak tahu sampai hari ini pun saya tidak tahu Alkitab seperti apa sampai hari ini. Tetapi saya tetap percaya ketika saya mendengar firman Tuhan itu, bahwa saya yakin Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam kehidupan saya tidak pernah merasakan ada damai. Tetapi setelah saya sering merenungkan firman Tuhan ini, banyak sekali rasa damai, ketenangan hati, rasa dendam hilang, rasa sakit hati hilang, rasa kecewa hilang, rasa kepahitan hilang, rasa kepedihan hilang, rasa haus pun menjadi lega, rasa puas saya, lapar pun menjadi kenyang. Saya bersyukur, berterima kasih atas tuntunan Tuhan ini, mengajarkan saya dulu orang rusak, saya dulu orang nggak benar. Semua saya ketika mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, hidup saya dibawa berubah oleh firman Tuhan ini untuk melangkah menuju hidup, menuju keselamatan, saudara. Jadi saya putuskan hidup saya ketika saya renungkan firman Tuhan ini, saya menyadari bahwa saya harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau hanya saya sekedar percaya, burung beo pun bisa ngomong percaya.
dan burung kakatua pun bisa ngomong percaya. Tetapi saya sebagai orang percaya, saya harus melakukan tindakan iman. Dan saya melangkah dan akhirnya saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya akhirnya dibaptis. Saya terima baptisan dan serahkan hidup saya untuk Tuhan pada tanggal 25 Desember tahun 2011 di Lipo Karawaci Harpes oleh Pak Jimmy Kuntoro. Dan inilah saya sekarang sudah menjadi murid Yesus. Mungkin sini saja Pak Yusuf yang saya bisa berikan kesaksian.